Selamat sore teman-teman, rekan-rekan, guru penggerak. Selamat hadir di kelas saya. Perkenalkan, saya Tema Azibua, menjadi fasilitator dalam satu topik pembelajaran diklat pada sore hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bisa bekerja sama dengan saya dalam kelas ini. Sebelum masuk kita dalam kelas ini, saya akan sebagai orang beragama, saya minta salah satu peserta untuk memimpin kita dalam doa. Silakan, siapa di antara kita di sini? Silakan, Bu Tini. Terima kasih Pak Tema untuk waktunya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada materi, mari kita bersatu dalam doa sesuai dengan iman dan kepercayaannya kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu Juni. Kelas peserta yang saya hormati, pada sore hari ini kita akan masuk dalam satu topik yang sangat menarik dan akan dipegang, dipelajari di seluruh dunia di muka bumi ini, menurut hemat saya. Tetapi sebelum kita masuk dalam topik yang menarik itu, alangkah baiknya kita lebih panas lagi, kita berikan kesempatan kepada anggota peserta di kelas ini untuk memberikan kita semacam suntikan tambahan untuk supaya kita lebih powerful untuk masuk dalam kelas yang menarik ini. Kita berikan kesempatan untuk ice breaking. Siapa yang bertugas di kelas ini? Saya Pak, saya yang bertugas. Oh oke. Ibu Erni Kahaya. Silakan Bu. Monggo. Baik Bapak Ibu, kita akan melakukan ice breaking sebelum kita akan menerima materi. Jadi seperti ini ice breakingnya. Nanti ketika saya bilang, mana semangatmu? Bapak Ibu nanti akan menjawab, ini semangatku. Terus pada saat saya tanya, mana. Bapak Ibu tunjuk diri Bapak Ibu masing-masing. Ini. Ya. Siap, saya tanya, mana? Bapak Ibu jawab, ini. Seperti itu. Mana, ini. Nah, yang terakhir, yang terakhir, ketika saya bertanya ketika saya minta suara kodok, misalkan saya tunjuk Bu Juni, jadi Bapak Ibu, Bu Juni silakan tirukan suara kodok. Seperti itu. Sudah jelas? Sangat jelas Bu. Baik, kita mulai sama-sama ice breaking-nya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana. Ini. Mana. Ini. Mana. Ini. Suara kambing Tema. Ya. Suara ayam Burina. Aduh, ayamnya imut-imut sekali. Yang betina. Suara kucing Bu Juni. Iya, kita ulangi lagi ya. Oke. Yang lebih semangat. Suara apa ya? Suara jangkrik, Bu Rina. Ya, jangkriknya tetap imut-imut ya, Bapak Ibu ya. Suara anjing, Bu Juni. Oke. Suara babi, Pak Tema. Babi ngepet ini. Itu babinya mau disembelih kayaknya. Ya, demikian Pak Tema ice breaking kita. Oke, terima kasih Ibu Erni KH, ice breaking yang sangat menarik dan ini tentu menambah daya semangat kita untuk masuk dalam kelas ini. Ini benar dan nyata teman-teman, rekan-rekan. Judul yang saya bawakan sore hari ini tidak akan pernah membosankan. Bahkan untuk peserta didik kita sampai hari ini pun ini sangat menarik buat mereka. Tapi kenapa saya bawakan topik ini? Karena
kita sebagai guru penggerak nanti kita jangan sampai kalah minat dan kalah pengetahuan dengan murid kita sendiri. Oleh sebab itu mari kita perdalam tentang ini, yaitu literasi digital. Ada yang tahu apa itu literasi digital? Ada yang bisa menjawab? Bu Juni mungkin? Apa itu? Dapat pribadi saja, Bu. Apa itu literasi digital? Kalau menurut saya, literasi digital itu yaitu kegiatan membaca atau mencari sesuatu menggunakan digital seperti HP, laptop yang membutuhkan internet. Menurut saya begitu, Bapak. Yes, betul sekali. Itulah pendapat pribadi Bu Juni, dan itu sudah mendekati definisi yang sudah saya siapkan. Ya, terima kasih Bu Juni, dan saya kira kita semua sependapat tentang ini. Jadi literasi digital itu tidak pernah lepas pokoknya dari perangkat-perangkat elektronik seperti yang biasa kita gunakan hari-hari ini. Ya, oke. Secara lengkapnya saya akan coba share screen. Topik yang akan saya bawakan sore hari ini yaitu tentang literasi digital. Saya akan mulai. Oke, apakah teman-teman sudah lihat di sana? Oke. Sudah, Pak. Nah, rekan-rekan, topik ini kenapa saya katakan dia literasi digital, karena dia berhubungan dengan pembahasan perangkat, pembahasan spesifikasi, baik itu berupa komputer, laptop, atau handphone yang banyak orang gunakan akhir-akhir ini, kecuali di desa-desa terpencil ya, mereka mungkin tidak bisa memanfaatkan perangkat yang saya maksud. Tetapi berdasarkan pengalaman saya secara pribadi, saya dapat menyimpulkan bahwa 99%, bahkan bisa dikatakan 100% ya, orang di kota besar seperti kita ini menggunakan pesawat-pesawat atau perangkat-perangkat yang saya sebutkan dalam topik ini. Tapi saya lebih memfokuskan kita kepada literasinya, artinya sumber pengetahuannya secara digital. Nah, saya fokuskan dulu kepada pengertian ya. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, saya simpulkan bahwa literasi digital itu seperti ini, teman-teman. Yaitu pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, seperti alat-alat komunikasi atau jaringan untuk menemukan sesuatu yang bersifat ilmu pengetahuan misalnya, baik berupa gambar, berupa tulisan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkan secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh. Dan jangan lupa memperhatikan rambu-rambu hukum yang berlaku. Terutama bagi kita misalnya yang menggunakan media digital ketika kita mengupload atau memasukkan sebuah sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti itu. Adapun tujuan pembelajaran ini, rekan-rekan, yaitu kita harus memahami dulu pemanfaatan TIK atau teknologi informasi komputer atau teknologi digital ini dalam bidang pendidikan misalnya dan pembelajaran. Bagaimana cara mengakses format platform digital, platform sumber daya sekolah, platform guru, dan platform rapor pendidikan yang berhubungan dengan evaluasi pendidikan yang sedang berlangsung di sekolah kita, di tempat tugas kita masing-masing. Jadi kita harus tahu tujuan ini, karena ibarat kalau tidak mengerti tujuan, ibarat pemain sepak bola
yang dia tidak tahu kemana bola diarahkan. Tetapi kalau tahu gawangnya di mana, maka dia bisa memainkan perannya sebagai pemain untuk menghadapi tantangan sebesar apapun sampai dia mendapatkan satu gol sebagai poin kemenangan. Begitu. Nah, sebagai outputnya tentu peserta diharapkan mampu memahami konsep literasi digital yang diperlukan secara menyeluruh pada sekolah penggerak. Begitu kira-kira. Sebentar. Ya, ini dia. Oke, apakah rekan-rekan bisa melihat screen tentang spesifikasi alat perangkat yang saya maksud? Ya, Pak. Oke. Nah, seperti ini misalnya, teman-teman. Komputer atau laptop misalnya, itu spesifikasi yang dapat mewadahi semua fasilitas yang akan memenuhi kebutuhan literasi digital. Itu seperti ini misalnya, teman-teman. Jadi, sistem operasional itu misalnya dia menggunakan Windows 10 Home atau operasional yang berbeda-beda ya. Tentu setiap perangkat itu memiliki spesifikasi yang berbeda. Nah, dari berdasarkan pengalaman yang saya pahami, sesuai dengan harga, semakin tinggi harganya, semakin besar pula peluang atau fasilitas yang disediakan dalam operasional sistemnya di perangkat itu. Nah, kemudian ada versi, misalnya versi edisi OS. Nah, ini misalnya yang perangkat yang saya pakai ini saya tampilkan di sini, yaitu Intel UHD Graphic 620 dengan RAM 4 GB, memori internal 512 GB, dengan full HD dan sebagainya. Teman-teman bisa baca di sana secara lengkap. Dan kemudian dengan tipe 32/62 bit. Nah, saya tidak paham persis ini apa ini yang dimaksud dengan 32/64 bit, tapi silakan teman-teman guru yang sudah berpengalaman dalam bidang cari-mencari, silakan di-searching, di googling di sana, teman-teman, apa spesifikasi yang mungkin diperlukan tentang apa ini tipe yang 32/64 bit ini. Nah, kalau di dalam bidang lain, bit ini saya artikan sebagai muatan ya. Jadi ada satu muatan, ibaratnya kalau gelas itu kalau dia dituang air, jadi semakin besar gelasnya, maka semakin besar isinya. Semakin banyak isinya. Dengan tipe A, HDMI, audio, jack, dan micro SD, card reader. Card reader, saya ulangi, card reader. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi bagi rekan-rekan nanti yang mengajar dengan atau menyampaikan informasi dengan peserta didik dengan muatan-muatan file atau video yang cukup besar, silakan memilih apa namanya dengan spek-spek yang lebih besar. Itu akan sangat menolong sekali. Karena kalau dia kecil, itu akan menghambat proses pekerjaan teman-teman dalam melangsungkan pekerjaan. Dengan bisa misalnya kendalanya misalnya yang pernah menjadi pengalaman saya secara pribadi adalah mungkin dia loadingnya lama, dia akan muter, dan itu untuk tipe orang seperti saya tidak cukup sabar untuk menunggu itu, teman-teman. Nah, prosesornya misalnya menggunakan Intel Core i3 dan sebagainya, ya. Prosesor 2,3 GHz up to 2,3 GHz. Nah, ini ahli IT yang sangat mengerti hal ini. Saya sebagai ahli di bidang keagamaan tidak terlalu memperdalam hal ini. RAM-nya harus besar, teman-teman. Nah, ini biasanya bagi kita sebagai pengajar antara
perangkat laptop dan alat komunikasi seperti handphone, ini RAM ini juga memiliki peranan sangat besar sekali. Jadi ambil peran yang besar, tapi keluarkan juga dana yang besar. Jadi kalau mau keluarkan dana misalnya hanya 1.500.000 ya, maka RAM-nya juga dapat yang kecil. Begitu pokoknya ya. Berbeda dengan kita mendapatkan mungkin barang-barang di pasar ya. Mungkin atau prinsipnya hampir sama lah. Mungkin kalau mendapatkan cinta buju ini mungkin agak berbeda ya. Mungkin saya tidak terlalu tampan, tetapi cukup saya berbuat baik, mungkin hatinya akan jadi luluh, begitu kira-kira. Nah, tapi masing-masing orang punya pengalaman yang berbeda. Begitu ya. Jadi RAM-nya besar, harganya besar, bayar harga besar, RAM-nya besar, spesifikasi besar. Begitu. Lalu storage itu penyimpanan. Ya, penyimpanannya itu cukup besar juga. Jadi SSD itu artinya penyimpanan yang cukup besar. 512 GB itu lumayan teman-teman. Jadi mungkin bisa menyimpan sampai 20 judul film box office. Ya, jadi itu cukup ini sekali. Nah, begitu tentang spesifikasinya. Kalau di handphone misalnya, kalau dia tipe gawai Android, dia menggunakan sistem Android kalau di handphone. Lalu kalau dia di smartphone, dia menggunakan Android 9.0. RAM-nya menggunakan 8 GB. Lalu penyimpanannya 128 GB. Kalau tadi di laptop 512, di handphone 112 GB. Dan kedua perangkat ini saya sudah pakai teman-teman. Dan saya harus, mohon maaf, saya buka rahasia sedikit. Saya harus tutup mata untuk tidak menggunakan gaji selama mungkin sekitar 2 tahun. Karena untuk menyicil perangkat ini. Seperti itu. Jadi biasanya saya makan bakso sekali seminggu. Saya tidak makan bakso selama 1 tahun. Begitu kira-kira bayangannya seperti itu. Ya. Hanya untuk mendapatkan perangkat yang maksimal ini. Tapi tidak ada pilihan teman-teman. Kita harus bayar harga demi memberikan pelayanan kepada anak dan didik kita. Sebagaimana yang sudah dikemukakan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, bahwa kita adalah hamba bagi murid-murid kita. Jadi nggak apa-apa, kita bayar harga demi profesionalisme dan pelayanan prima kepada setiap peserta didik kita. Saya kira demikian saja teman-teman yang saya bisa bagikan pada sore hari ini. Terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya dari peserta ini yang mungkin kurang dipahami, silahkan saya berikan kesempatan untuk itu. Silahkan. Silakan teman-teman. Ada yang kurang jelas? Ya, mungkin saya sedikit Pak Tema. Iya. Terima kasih untuk pemaparannya tadi. Tapi dalam pembelajaran kita tahu ada beberapa aplikasi yang tidak didukung oleh beberapa model handphone atau mungkin laptop, dan itu hanya bisa dibuat di mungkin di laptop atau di aplikasi yang mungkin zaman sekarang itu berkaitan dengan perkembangannya itu tidak semua lah gitu ya. Kita membuat media pembelajaran, contohnya di Microsoft atau Windows 2010 gitu ya. Nah kemudian kita upload itu ke siswa dan ternyata perangkat yang dimiliki siswa itu tidak mendukung gitu. Ya tidak sama kan setiap orang perangkatnya tipe-tipenya beda-beda, sehingga terjadi kendala di sini. Gitu. Apa yang bisa kita lakukan ketika terjadi kendala seperti itu? Terima kasih Bu Rina, pertanyaan yang sangat baik sekali ya. Ini pertanyaan yang menurut saya ini emas ya.
Tapi sebelum saya menjawab, mungkin saya lemparkan ini pertanyaan Bu Rina kepada tim, saya ulangi, kepada anggota peserta yang lain. Adakah yang punya pengalaman seperti Ibu Rina sampaikan? Silakan menanggapi kalau ada yang punya pendapat. Ya, mungkin saya membantu menjawab ya Pak Temaya. Mm-mm. Oke, untuk masa sekarang, apalagi dengan menggunakan pembelajaran online, biasanya itu anak-anak selalu terkendala itu bukan hanya di koneksi atau kuota. Biasanya anak-anak selalu terkendala seperti pertanyaan Bu Rina tadi, terkendala di aplikasi yang mereka miliki. Solusinya terkadang kami sebagai guru, maksudnya saya sendiri sebagai guru, punya beberapa banyak solusi. Solusi yang pertama misalkan seperti kayak materi yang kita gunakan itu berupa PowerPoint atau Microsoft Word yang kita kasih ke anak-anak misalkan. Solusinya agar materi itu bisa dibaca nanti ke anak, saya sendiri menggunakan solusi berarti materi-materi tersebut harus saya ubah ke PDF terlebih dahulu, atau bisa saya screenshot dan kirimkan ke anak-anak, bisa lewat Google Classroom-nya mereka atau bisa lewat personal chat di WhatsApp atau di aplikasi yang lain. Itu jika terkendalanya di bagian tugas. Terkendala hal lain lagi, misalkan anak-anak yang paling sering terkendala, yang paling sering terjadi itu adalah ketika anak-anak harus mengerjakan tugas lewat Google Classroom. Kan ada kalau di Google Classroom itu ada Word-nya di sana, tetapi anak-anak nggak bisa jawab. Solusi cara efisiennya adalah saya meminta anak-anak untuk dapat menuliskan jawaban mereka, tetapi di kertas lempiran atau di buku latihannya mereka masing-masing, dan mengirimkannya dengan menggunakan personal chat di WhatsApp atau di chat-chat lain. Seperti itu. Kira-kira yang bisa saya tambahkan? Ya, sangat bagus sekali. Jadi ini cukup membantu ya, Bu Rina. Dari jawaban Ibu Erni tadi ini sangat inspirasi sekali, sangat inspiratif. Jadi dalam bentuk file yang satu di-convert menjadi PDF. Mungkin itu juga bisa membantu. Lalu di-convert lagi menjadi personal chat. Tapi mungkin saya tambahkan di sini sebagai jawaban klimaks dari saya sebagai fasilitator sore hari ini. Ini kesempatan kita untuk mempraktekkan guru sebagai hamba kepada murid. Selain tadi aplikasi yang diubah, di-convert ke aplikasi yang lain, sekarang nggak bisa juga itu. Nggak bisa menyelesaikan masalah. Kunjungin ke rumahnya, bawa materinya, tunjukin, dampingin dia mungkin setengah jam atau 1 jam pelajaran, dampingin dia, izin ke orang tuanya, Bu, Pak, ini ada materi yang belum sampai ke putranya, ke putrinya, izin menyampaikan sebentar. Begitu ada ACC dari orang tua, kita masuk. Jadi itu pilihan terakhir. Kalau ada solusi lain yang mungkin bisa Ibu dapatkan nanti selain itu, wah lebih bagus lagi. Tapi sebagai fasilitator, 2 tawaran jawaban ini saya berikan kepada Ibu. Silakan dikerjakan dan dilaksanakan. Demikian Bu Rina, apakah puas dengan jawabannya Bu Rina? Terima kasih Pak atas penjelasannya. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Yes. Oke. Ada lagi teman-teman? Cukup rasanya Pak. Oke, kalau tidak ada, saya mengingatkan sebelum kita mengakhiri kelas ini, silakan absen. Isi absen, link absen sudah ada di grup WhatsApp kita yang kita sudah bikin di kelas, dan jangan lupa menyelesaikan tugas-tugas yang sudah diberikan ya. Tepat waktu tentunya dengan penuh tanggung jawab. Demikian saja pemaparan saya pada sore hari ini, teman-teman. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Silakan kita bubar dari kelas ini dan Tuhan memberkati.